Kalau boleh jujur bahwa sampai dengan saat ini saya selalu berpikir bahwa saya ini orang sehat. Saya tidak pernah menunjukkan atau saya tidak pernah berpikir bahwa saya sedang sakit. Harapan saya tentu bisa mendapatkan jawaban bahwa saya sudah bebas dari kanker, Kita berpikir bahwa kita punya Tuhan, hidup ini nikmat. Kita berpikir bahwa semua ini sudah ada jalannya. Semua ini sudah ada jalannya. Halo, selamat pagi. Saya buka maskernya ya. Selamat pagi. Kabar saya baik-baik. Halo sahabat Inspirasi Dul, senang bisa berbagi cerita. Nama saya Maya Sai. Saya berasal dari Kabupaten Sika, dari Kota Maumere, Nusa Tenggara Timur. Usia saya 58 tahun. Bulan depan bintang saya bintang Pisces. Saya dianugerahi seorang anak laki-laki. Saya senang bisa menyapa sahabat-sahabat Inspirasi Dul. Sahabat-sahabat Inspirasi Dul, saya mau berbagi cerita mengenai saya pengidap. Saya terdiagnosa kanker oleh pihak medis pada tahun 2016 dan saya masih bisa bertahan sampai dengan hari ini. Satu bentuk saya mau berbagi cerita dengan sahabat-sahabat Inspirasi Dul. Saya teridap atau terdiagnosa penyakit kanker dan sudah pada titik stadium akhir. Tahun 2018 terbang ke Bali untuk melanjutkan perawatan medis. Puji Tuhan bahwa rumah sakit sana, para medis rumah sakit sana juga memberikan pelayanan yang terbaik buat saya. Dan sampai dengan hari ini saya masih bisa bertahan untuk tetap semangat melakukan treatment, pengobatan. Yang terpenting, sahabat-sahabat Inspirasi Dul, kita harus disiplin hati, disiplin dalam berpikir, disiplin dalam merencanakan kegiatan perawatan ke depan, makan, minum. Itu yang terpenting. Dan bahwa ada juga bisik-bisik kecil menyangkut herbal, selama itu bisa diterima oleh tubuh kita, kita boleh mencoba. Tapi untuk itu kita harus selalu melibatkan tim medis. Artinya kita harus menginformasikan kepada tim medis. Mungkin demikian ya, sahabat Inspirasi Dul. Ketika kita atau orang tersebut atau saya sendiri mendengar bahwa saya terdiagnosa kanker,
inginkan adalah kematian, adalah bagaimana ini akan menyebar ke seluruh tubuh. Saya beruntung bahwa saya saat itu mendengar dari dokter Walta Sudarta satu bulan setelah melakukan mamografi, dan saya tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk bersedih-sedih karena saya didampingi oleh teman-teman dari Yayasan Kanker Payudara Indonesia dari YKPI yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Hermanus. Ketiga tindakan medis harus diambil, yaitu berupa operasi. Saya putuskan untuk kembali ke Flores karena saat itu saya belum siap secara mental. Jadi berbicara tentang kanker, dan apabila kita melibatkan pihak medis, itu berarti kita harus benar-benar siap untuk menjalani treatment atau pengobatan sesuai dengan penata laksanaan medis, aturan medis. Nah, kalau memang kita sudah siap untuk bersama-sama pihak medis, artinya kita juga harus mempersiapkan diri untuk mengikuti program atau mengikuti apa yang diedukasi terlebih dahulu oleh pihak medis. Saya kebetulan mempunyai satu pribadi yang segala sesuatu harus dimulai dengan edukasi. Pasca edukasi akan saya bawa dalam doa, dan kemudian saya mempersiapkan diri untuk mengikuti penata laksanaan pihak medis, bahwa untuk penyakit kanker itu ada 4 macam. Edukasinya seperti itu. Empat macam pengobatan, yaitu kemoterapi, pengangkatan payudara, pengangkatan tumor, dan radiasi berikut hormonal terapi. Karena saya memiliki diagnosa yang cukup stadium yang cukup tinggi, sehingga dari awal para medis, yaitu ahli onkologi, spesialis onkologi, sudah menyampaikan bahwa saya harus menjalani 4 treatment, 4 pengobatan, 4 macam pengobatan, yaitu mulai dengan kemoterapi, tumor, radiasi, dan hormonal terapi. Namun untuk radiasi sampai dengan hari ini saya tidak dapat mengikuti, karena awalnya karena alat ini sering rusak, yang kedua sudah terlalu lama ya saya menunggu, dan saya sudah sampai pada titik jenuh. Tapi saya sehat-sehat saja dengan 3 pengobatan itu. Dan satu yang terpenting adalah kita harus rutin untuk konsultasi ke polionkologi, ke rumah sakit, untuk mengetahui, untuk melakukan sharing, berkonsultasi dengan para medis. Itu yang terpenting. Dan harus juga tertib ketika ada jadwal restaging, pemeriksaan ulang. Itu per 3 bulan, per 6 bulan, per 1 tahun, per 2 tahun. Dan seterusnya. Itu semua sudah diprogramkan oleh para medis. Sahabat Inspirasi dulu, harapan saya tentu bisa mendapatkan jawaban bahwa saya sudah bebas dari kanker, bahwa tidak ada penyebaran dan semua sel kanker yang selama ini mengganggu tubuh saya dinyatakan sudah
kolaps, sudah mati, sudah tertidur. Saya optimis bahwa saya pasti akan mendapat jawaban itu. Kalau boleh jujur bahwa sampai dengan saat ini saya selalu berpikir bahwa saya ini orang sehat. Saya tidak pernah menunjukkan atau saya tidak pernah berpikir bahwa saya sedang sakit. Memang agak aneh cara berpikir saya, tapi itulah pikiran saya atau pola pikir saya yang sudah saya manage sebegitu rupa, bahwa ya saya orang sehat. Kalaupun ada sedikit masalah di tubuh saya, itu bagian dari, dan itu sesuatu yang buat saya biasa-biasa. Semua orang mengalami itu. Jadi kita sederhanakan saja cara berpikir kita. Kita berpikir secara sederhana, kita berpikir secara jangan buat ruwet lah, jangan buat seolah-olah kita ini sudah tidak ada harapan. Kita berpikir bahwa kita punya Tuhan, kita berpikir bahwa hidup ini nikmat, kita berpikir bahwa semua ini sudah ada jalannya. Jadi seperti itu sahabat inspirasi dulu. Jadi seperti itu sahabat inspirasi dulu. Kalau sahabat inspirasi dulu, saya sudah menikah dan memiliki seorang putra berusia 35 tahun. Senang bisa membagi cerita dengan sahabat inspirasi dulu.